Jadi memang itu orang-orang bahkan nggak harus di level power pun juga bisa kok melihat itu, karena itu kan sebuah energi yang berbenturan setiap hari. Jadi orang power itu jauh lebih bisa peka lagi kalau dia menyediakan diri, tapi orang power juga sedikit-sedikit dia juga tahu kalau dia punya kesadaran, artinya sadar akan energi. Om Bimo, katanya ada apa tuh namanya tesis yang mengatakan begini, kalau ingin nasibnya berubah maka vibrasi kesadarannya harus berubah dulu gitu ya. Nah kita tahu kalau soal ilmu tentang apa kesadaran, ya, level of consciousness, itu ada yang namanya skala force and power, Peter Hawkins kan ya. Nah tapi masih banyak teman-teman yang belum paham caranya mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu loh gimana. Om Bimo paling enggak kasih prolog dulu deh tentang skala force and power ini. Kira-kira gimana, Om? Jadi gini ya, teman-teman itu sebelum mengimplementasikan itu harus tahu why-nya dulu sih. Kenapa sih harus patokannya ini? Ya, karena itu sudah diteliti 20 tahun loh ya. Itu bukan penelitian yang singkat. Dan itu sudah diakui internasional, yang pertama. Yang kedua, banyak sekali pelatihan pengembangan diri. Nanti teman-teman akan temui yang membahas ini. Di film The Secret pun ada. Belajar tentang loa pun ada tentang vibrasi ini. Itu artinya kenapa ya kok kiblatnya ke sana gitu. Bahkan saya sendiri bisa mengatakan bahwa force and power ini adalah rumus kehidupan tuh di situ kok. Apapun bisa diarahkan ke sana, sampai ke kesehatan, ke finansial pun. Waktu itu saya juga di posisi awal ya Mas ya. Saya juga mikir gini, mosok sih finansial merubahnya dengan vibrasi gitu. Dan itu ada rumusnya gitu ya. Di vibrasi force ya, di level berapa orang akan jatuh miskin dan lain sebagainya, di vibrasi mana orang bisa kaya gitu ya. Jadi kembali lagi bagaimana kita memahami dulu bahwa kita tuh klik dulu, why kita harus mendalami ini, why kita harus berpatokan dengan ini. Kalau ini clear, nah akhirnya kesediaan mempelajarinya tinggi, lalu mengaplikasikannya. Nah, memang ada beberapa banyak yang masih sebatas pengetahuan. Tetapi misalkan nih, contoh nih, ada motivator atau kamu nggak boleh takut gitu kan, nggak boleh khawatir, tapi tidak diajari melampaui rasa takut, rasa khawatir ini. Akhirnya ini yang menjadi mereka masih di situ-situ aja, nggak naik. Tahu sih harus naik di power, tapi gimana ya caranya untuk naik ke situ? Gitu. Nah, kalau di level vibrasi force dan power ini, itu juga ada rumusnya gitu. Jadi nggak sembarangan orang itu bisa dalam tanda kutip menaikkan level kesadaran seseorang. Contoh begini, itu kan ada level yang paling bawah kan 20, 30, 50 gitu ya. Nah, di level-level yang semakin bawah vibrasi seseorang, itu harus semakin ditolong orang yang vibrasinya tinggi. Rumusnya itu dulu. Ya, jadi kemarin di podcast kemarin saya bilang bahwa orang yang dominan di 3 terbawah, ya di 20, 30, 50 itu orangnya rawan bunuh diri. Kalau yang ngomongin vibrasinya masih rendah, bahkan di force dominannya, kamu itu kenapa sih gitu kan? Masuk kayak gitu aja mau bunuh diri dan sebagainya. Walaupun dia ngomongnya bagus itu ya, akan mudah ditentang gitu. Lo sih nggak tahu rasanya jadi gua gitu. Ngomong aja enak, bacot aja enak gitu kan. Tapi kalau yang deketin orang yang vibrasinya tinggi, baru ditepuk pundaknya, kamu kenapa? Orang bisa nangis. Itu the power of vibrasi. Jadi sampai di ranah kata-kata pun nggak bisa ditipu. Orang ngomong saya damai kok, tapi dalamnya nggak damai, itu juga nggak bisa dibohongi. Jadi saya senangnya belajar vibrasi itu, dia nggak bisa berbohong. Kata-kata masih bisa berbohong, tetapi vibrasi itu nggak bisa. Itu. Om Bimo, kalau misalnya kita melihat ya di skala terendah force getaran negatif itu ya, kan malu itu di angka 20, merasa bersalah di angka 30, apatis di angka 50, kesedihan di angka 75. Apakah kemudian ketika kita sebenarnya vibrasinya itu sudah mencapai di power, kan terkadang emosi-emosi seperti ini yang skala rendah, yang di force itu kan juga tetap masih muncul, tapi tidak dominan, begitu kan maksudnya? Iya, jadi vibrasi itu memang naik turun. Saya sendiri pun nggak stabil di power, gitu ya. Kadang sedikit kok tiba-tiba ada rasa takut, ada cemas, itu manusiawi.
Tetapi yang kita amati, ya sekali lagi diamati, amati dengan kesadaran, karena banyak orang tuh nggak sadar sedang hidup, sedang bermain di dalam ranah vibrasi itu. Nah, kalau orang yang penuh kesadaran, ketika dia jatuh di force, dia nggak mau berlama-lama. Jadi yang terpenting adalah yang dominan yang mana, karena yang dominan itulah kehidupan yang ditarik. Kalau dominannya malu, siap-siap narik kehidupan yang membuat malu. Dominannya cemas, khawatir, siap-siap menarik kehidupan yang membuat cemas dan khawatir. Makanya contoh nih, kita sambungkan ke finansial. Orang yang takut hutangnya nggak lunas, orang yang khawatir besok makan apa, ya akan gulung di situ terus. Gitu. Karena dominannya di situ, dia sedang menarik peristiwa sejenis. Iya, oke. Jadi malu itu bahaya ya. Jadi merasa bahwa dirinya tidak berharga, bahkan bisa berujung pada bunuh diri. Bunuh diri. Saking malunya. Saking malunya. Contoh misalkan korban pelecehan seksual yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Dia merasa sudah tidak berharga lagi. Jadi bahasa yang sering keluar, mending saya mati aja deh. Mending saya mati aja deh. Itu paling rendah ya? Iya. Paling rendah, merasa tidak berharga. Jadi malu itu sambungannya merasa tidak berharga. Bahkan ini juga bisa terjadi di ranah keluarga yang kecil. Iya. Suami tidak pernah dihargai oleh istri gitu. Mending saya mati aja deh, nggak ada gunanya saya hidup. Gitu. Itu bisa juga terjadi. Jadi orang di level terbawah itu akan sering mengatakan bahasa keluarnya mending mati aja deh. Gitu. Bahkan sampai di level sudah perjalanan ke bunuh diri. Sudah ada niat ke sana. Kalau yang bersalah itu maksudnya gimana, Om? Itu nilainya di angka 30. Ya, di atasnya malu ya, bersalah. Ya, bersalah itu kan merasa bersalah ya. Artinya pernah ada kejadian di masa lampau. Kemarin nih di grup ada yang sharing bahwa orang tuanya meninggal, dia merasa bersalah, belum pernah bisa membahagiakan dan lain sebagainya. Hidupnya kalut terus di masa lalu. Jadi merasa bersalah ini problemnya juga hubungannya antar orang dengan waktu di masa lalu. Jadi salah satu tipsnya memang dia harus present gitu. Peristiwakannya sudah di masa lalu. Sekarang kan kamu nggak bersalah, toh. Kenapa sekarang masih merasa bersalah? Kan peristiwa di masa lalu. Jadi dia dibayang-bayangi dengan luka batin di masa lalu. Iya, gitu karena dia hidupnya tinggal di masa lalu. Dia tidak tinggal present saat ini. Oke. Ya, contoh kalau orang yang bersalah itu kan, kamu sekarang ada salah apa? Sekarang, detik ini, nggak ada. Kenapa rasa bersalahnya masih ada sekarang? Iya. Padahal di masa lalu. Gitu. Lalu ketika orang tua sudah meninggal, dengan kamu terus begitu penyesalan, kan orang nggak melakukan do the best. Sedih nggak yang sudah di sana gitu, melihat anaknya seperti ini? Bisa nggak kamu melanjutkan perjuangan orang tua mungkin yang belum tersampaikan, visi misinya yang belum tersampaikan? Kita sebagai anak bisa melanjutkan gitu. Tapi kalau karena tinggal merasa bersalah di masa lalu, akhirnya masa depannya berantakan. Orang yang tidak ikhlas dengan masa lalu, masa depannya kacau. Kalau orang sudah ikhlas dengan masa lalu, dia mudah menata masa depan. Nah, sebelum saya masuk ke apatis dan lain sebagainya begitu ya, saya ingin tanya, ketika seseorang sudah berada pada vibrasi power, apakah kemudian dia bisa mengukur vibrasi orang lain hanya dilihat dari wajahnya saja? Oh, ini vibrasinya dia masih force, angkanya masih sekian. Nah, kita kira-kira menurut Om Bima bisa nggak? Nah, tergantung orangnya. Karena ada orang yang menyediakan diri untuk peka, ada orang yang cuek-cuek saja. Gitu. Padahal sebenarnya ya manusia itu peka terhadap energi sih. Contoh aja misalkan kita lagi di base gitu ya, duduk bareng gitu. Kalau orang sebelahnya ruwet, kerasa kok nggak nyaman. Iya. Bahkan nggak sampai duduk sebelahnya. Kita misalkan duduk di bekas kursi orang ruwet aja, itu kerasa kok kalau mau peka ya. Apalagi sampai melihat foto itu kelihatan. Gitu, melihat, bukan harus good looking ya. Karena ada orang yang dalam tanda kutip misalkan cantik tapi kok bosenin ya. Cantiknya tapi kok kayak apa ya gitu, inner beauty-nya nggak nampak. Gitu loh. Jadi memang itu orang-orang bahkan nggak harus di level power pun juga bisa kok melihat itu, karena itu kan sebuah energi yang berbenturan setiap hari. Jadi orang power itu jauh lebih bisa peka lagi kalau dia menyediakan diri, tapi orang power juga sedikit-sedikit dia juga tahu kalau dia punya kesadaran, artinya sadar akan energi itu. Apatis, nilainya di angka 50. Dia putus asa, merasa tidak memiliki harapan dan senantiasa hidupnya bergantung kepada orang lain, kayak lagunya Om Sukra, tak berdaya.
Ya, jadi nyambung dengan yang kami sudah saya bahas bahwa 3 terbawah sampai 75 itu adalah orang yang merasa dirinya selalu jadi korban. Makanya yang di level itu ya kemiskinan, Mas. Kemiskinan. Iya, karena apa? Ini salahnya pemerintah kok. Ini salahnya COVID. Ini salahnya harga BBM naik. Ini salahnya anak saya nakal. Ini salahnya keluarga saya nggak dukung. Ini salahnya saya dilahirkan di keluarga miskin. Pokoknya semua yang salah adalah di luar diri dan merasa diri adalah korban atas hal di luar diri. Gitu. Makanya kalau dia berada di level itu, kayak kemarin COVID, apakah COVID itu selalu menghancurkan rezeki seseorang? Tidak. Banyak orang yang naik berlipat-lipat justru karena adanya pandemi. Karena apa? Dia tidak merasa, sudah di level kesadaran, tidak merasa bahwa saya bukan korban keadaan, sayalah pengendali keadaan. Iya. Gitu. Jadi nyambung, pokoknya mau apapun disambungkan, ini rumusnya di situ. Nah, Om Bimo pasti tahu ya, pemerintah itu kan punya program namanya program Keluarga Harapan. Di rumahnya orang-orang yang KPM namanya ya, kelompok apa tuh namanya, penerima apa itu, saya lupa. Saya dulu pernah kerja di sana. Setiap rumah itu dikasih tulisan poster, kok bukan poster, banner kecil gitu. Keluarga miskin, keluarga miskin. Itu berbahaya nggak buat psikologis atau mental orang yang menerima bantuan? Bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Kemarin juga ada yang nanya, saya ini sudah merasa sudah cukup, kok masih dapat bantuan, bagusnya gimana? Saya minta sedekahkan. Gitu. Bahayanya adalah orang, bahkan banyak yang di luar sana memiskinkan diri demi dapat bantuan. Gitu. Itu banyak yang seperti itu, Mas. Dan keluarga saya pernah di level itu. Sekarang Bapak Ibu saya nasihati betul-betul. Kalau dapat bantuan, sedekahkan. Kalau ada pendataan ini tuh jangan mau. Jadi dulu itu kan berebut ya, gimana dapat akses fasilitas kesehatan gratis, kemudian dapat apalagi BLT yang waktu itu kan jadi perebutan yang luar biasa. Betul banget. Rata-rata yang berebut pasti level kesadarannya di bawah, vibrasinya pasti force, nyambung ke kemiskinan. Bahaya ya Om ya. Iya. Tapi memang di tataran praksis saja kalau kita lihat orang suka pamer mobil, suka pamer rumah gitu ya. Tapi di dapurnya ya LPG-nya itu tulisan subsidi. Saya pernah kontroversial waktu bikin konten itu ya. Karena memang saya akhirnya pas sadar betul itu tahu. Coba tabung gas di rumah itu kamu lihat, kamu baca gitu kan. Waktu yang gas melon itu loh, itu orang miskin. Langsung saya jual, saya amit-amit coba baik ternyata. Tapi masih jadi perdebatan itu untuk berhemat. Saya tidak mau di kalangan itu, saya jual itu. Iya. Jadi kalau teman-teman yang pengen kaya dari hubungannya dengan mental miskin ya, cek tabung gas di rumah, ya, terus warna hijau, tulisannya apa tolong dibaca. Oke, Om, di angka 75 kesedihan itu bisa dijelasin ke teman-teman. Kaitannya sama apa itu? Emosinya. Kesedihan itu kan artinya ada ketidaksesuaian dengan harapan bisa, dia masih menjadi korban juga bisa, karena korban kata-kata yang menyakitkan dan lain sebagainya, dia menjadi sedih berlarut-larut. Menyesali perbuatan dulu. Ya, penyesalan ini jatuh ke bawah lagi, di bawahnya lagi. Jadi itu memang kalau di bawah itu vibrasi force itu nyangkut pautnya tuh cepet banget kok gitu. Itu tuh saling berkaitan. Jadi dari sedih dia merasa bersalah, sampai jadi malu, jadi nyeret ke bawah terus gitu. Gitu. Jadi kesedihan itu kalau dalam ilmu pengendalian diri adalah ketidakmengertian konsep tentang diri. Gitu. Kalau dia ngerti konsep tentang diri, dia nggak akan bersedih. Oke. Kemudian keinginan. 125 ini. Sorry, sebelum keinginan di angka 100 ada takut. Jadi selalu melihat dunia sebagai sesuatu yang sangat berbahaya dan sering mesti orang seperti ini mesti sering pikirannya negatif terus deh. Iya. Itu takut masuk di sejenisnya adalah khawatir dan lain sebagainya. Kalau tadi penyesalan itu masalahnya adalah dengan zona waktu masa lalu. Takut ini problemnya dengan zona waktu masa depan. Cemas, khawatir. Khawatir itu adalah besok bisa makan enggak ya? Besok kalau bisnisnya gagal bagaimana ya? Besok kalau begini bagaimana ya? Nah, solusinya untuk melampaui itu adalah present lagi. Gitu. Coba sekarang di detik ini apa yang membuat tidak bisa kamu syukuri sehingga harus takut gitu. Maksudnya begini,
Detik ini kamu sehat, detik ini kamu bisa makan, ada uang, ada ini. Jadi problem ketakutan ini adalah ketika pikirannya lompat ke masa depan, yang di situ adalah negatif. Entah nggak bisa nyekolahin anak, entah itu nggak bisa bayar cicilan ketika jatuh tempo dan lain sebagainya. Tapi ketika dia kembali di masa present, dia bisa mengatasi rasa takut itu. Dan orang-orang yang bisa present, itu di materi kelas ada zona waktu yang the power of present. Orang-orang yang doing the best, mengeluarkan karya-karya terbaik adalah orang yang present. Jadi ketika melakukan tuh fokus di situ, dia nggak mikir nanti diterima orang nggak ya. Termasuk bagaimana cara ngomong di depan orang begini begitu gitu ya. Present. Jangan mikir nanti kalau nggak didengar gimana ya. Nanti kalau diketawain gimana ya. Nanti kalau aku belepotan gimana. Oh itu kacau. Tapi kalau present aja, karena database sudah ada di dalam otak, present aja. Termasuk saya ngomong nih, nanti kalau dibully di YouTube gimana? Itu nggak akan maksimal gitu. Jadi harus present gitu. Ketika orang present bisa do the best. Nah, orang takut permasalahannya adalah dengan zona waktu di masa depan. Oke. Nah, sekarang kalau kemudian keinginan, kan wajar dong orang punya keinginan itu kan nggak bisa maju kalau tanpa keinginan. Tapi kenapa justru keinginan itu dia masuk ke ranah force, 125? 125, keinginan ya. Artinya ada keinginan, ada kemauan. Nanti di power ada kemauan. Optimisme itu kemauan. Nah, keinginan di sini adalah hasrat. Banyak yang membahasakan kemelekatan itu di sini. Nafsu yang kuat. Iya, diperbudak oleh hasil. Hasrat yang terlalu kuat, ngoyo, kerja keras itu ada di level ini. Itu. Makanya ketika saya pensiun kerja keras ya kenapa duitnya lebih banyak? Karena saya melepas force-nya. Oh, gitu. Jadi ketika menginginkan sesuatu enggak terlalu melekat dengan hasil. Padahal kesadarannya adalah ini ya. Iya. Kesadarannya menggebu-gebu ya, Om ya. Betul, menggebu-gebu, ngoyo itu nanti bisa jatuh turun. Takut, khawatir enggak terjadi. Jadi nurun-nurun itu keseret gitu. Makanya awalnya dari apa? Terlalu ngoyo. Coba deh lihat orang-orang berhasil. Apakah gerusa-gerusu, panikan gitu? Enggak. Tenang, santai, kalem. Orang optimis itu apa? Orang yang sudah yakin bahwa hasilnya pasti terjadi gitu loh. Jadi nggak perlu ngoyo banget gitu loh. Keinginannya sudah nggak tinggi. Seolah-olah sudah terlampaui kok meskipun belum ya. Iya. Dia fokusnya apa? Doing the best lagi. Nah, orang yang hasrat ngoyo itu bahkan kadang dia nggak fokus do the best karena dia masih ada godaan mikirin hasil yang di depan. Padahal kalau kita bicara spiritual, hasil itu bagian siapa sih? Bagiannya. Kita hanya ibadah aja, ikhtiar maksimal aja kan gitu. Hasil adalah bagiannya. Tugas kita do the best gitu. Marah di angka 150. Ya. Ini orang yang emosi dominan marah itu pengaruh juga terhadap kerezekian ya? Sangat, pasti sangat. Karena orang marah sudah nggak dilihat aja kan nggak enak. Iya. Dilihat aja nggak enak gitu. Dan marahnya itu biasanya dia karena memang ketidakmengertian sebuah pemaknaan gitu kan. Kemudian tidak mampunya mengcoping, mengendalikan sebuah stres sehingga memang harus tumpah gitu. Lalu apakah marah boleh nggak sih? Boleh kalau pada porsinya. Yang kedua, diklarifikasi. Ya tadi kita bahas parenting, banyak orang tua marah dengan anak. Tapi setelah marah nggak klarifikasi. Akhirnya anak labelnya adalah ayah jahat dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi kalau marah ini orang penuh dengan kesadaran bahwa boleh pada porsinya, lalu klarifikasi, dia akan mudah naik ke power. Nah, yang terakhir di skala FOS itu di angka 175 itu merasa bangga. Padahal kan merasa bangga itu menurut saya penting loh. Bangga terhadap diri kita sendiri gitu kan. Gimana Om? Ya itu force. Makanya saya kemarin di podcast sebelumnya di skor 175 itu banyak orang masih susah melampaui itu. Karena dianggapnya betul. Makanya orang pidato saya bangga dengan anak saya gitu, itu force. Harusnya apa? Saya bersyukur. Kalau bangga itu sisi halusnya adalah ini karena saya. Kalau bersyukur ini karena kebaikannya. Beda. Itu akhirnya apa? Kita menyenangkan hatinya sang sumber rezeki, sang sumber kehidupan gitu. Tapi kalau akhirnya bangga, ini kan bangga ini masuk juga ke dalam mencari penilaian tentang diri. Jadi ketika di komunitas, di pekerjaan dan orang yang masih ngejar nilai tentang diri, dia pasti akan banyak konflik. Karena demi dinilai orang lain, saya ngalamin Mas, sampai saya harus mundur dalam sebuah bisnis, saya jaga jarak, saya mundur karena apa? Yang lain itu fokus untuk dinilai orang. Ketika
sang pimpinan perusahaan itu lebih cenderung nyaman ke saya, Iya, paham. mendelegasikan apa-apa ke saya, akhirnya yang berusaha mengejar nilai tentang diri, kok Bimo nih golden boys-nya gitu. Ya, itu akhirnya apa? Orang rela loh mau fitnah dalam tanda kutip nginjek kepala orang. Akhirnya ya sudah deh, sana bawa aja kamu yang nongol nomor 1 di sana. Karena saya Pak nggak ngejar nilai tentang diri. Iya. Nah di 175 itu juga orang banyak problem ketika contoh-contohnya adalah ketika nilai dirinya dirusak Heeh. dan orang tampil tidak jadi diri sendiri, berusaha selalu membuat orang lain suka dengannya. Iya. Jadi kalau ada yang nggak suka tuh nggak nyaman. Caleg soalnya. Kalau ada orang yang nggak suka tuh, itu loh nggak suka sama kamu itu udah gelisah gitu loh. Tapi kalau sudah melampaui itu, dia nggak suka loh sama kamu, biarin. Kamu tuh dibilang begini loh sama dia, nggak apa-apa, biarin. Kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Sudah melampaui 175 Iya, itu. tidak apa tuh namanya, tidak berharap dipuji-puji sama Betul, orang. Gitu tidak ya. berharap. Makanya kalau di dalam komunitas, dalam pekerjaan, dalam bisnis ada orang yang di level itu, pasti ada konflik. Jadi dia tidak terbang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci maki. Iya, betul. Santai aja. Karena skor 175 sudah dilampaui. Nah, saya butuh 1 tahun, Mas, melampaui 175 itu. Sudah lagi tidak membangun citra ya, Om ya? Iya. Berarti nggak pantas, Tidak untuk dinilai. Jadi Berarti- ketika citra itu terjadi, itu adalah hadiah dari saya doing the best. Iya, berarti nggak cocok nyalek ya? Nggak cocok. Karena itu penuh kepalsuan buat saya sih. Nyalek itu penuh kepalsuan ya. Tapi ada juga kok caleg yang bagus pasti Iya, ada. sih. Iya, bagus. Oke. Saya kira di level FOS sudah selesai Om Bimo. Terima kasih banyak Om. Nanti kita lanjut Om.